Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Utami Putri dari kelas IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai alga dan fungi. Yang pertama, kita mulai dari alga. Nah, apa itu alga? Alga ialah protista yang bersifat fotoautotrof yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Alga mempunyai kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastid yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Alga dapat dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempeli suatu tempat dan ada yang melayang-layang di air. Hampir semua alga bersifat eukariotik. Habitat hidupnya di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Ciri-ciri alga. Yang pertama, alga termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, alga memiliki sifat fotoautotrof atau dapat berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Alga dapat menyimpan cadangan makanan. Alga ada yang memiliki sifat uniselular dan ada yang multiselular. Ada yang mempunyai dinding sel dan ada yang tidak. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Alga memiliki 3 macam pigmen fotosintetik, yaitu klorofil, karotenoid, dan phycobilin. Klasifikasi alga. Yang pertama, cyanophyta atau ganggang biru, chlorophyta atau ganggang hijau, chrysophyta atau ganggang keemasan, pheophyta atau ganggang coklat, dan rhodophyta atau ganggang merah. Baiklah, yang pertama kita mulai dari cyanophyta atau ganggang biru. Nah, ganggang biru atau cyanobacteria adalah organisme yang belum bermembran dan belum memiliki beberapa macam organel seperti yang telah dimiliki sel eukariotik. Ganggang biru merupakan salah satu contoh eubakteria negatif. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak yang membentuk untaian beberapa sel dengan struktur tubuh yang masih sederhana, berwarna biru kehijauan, serta mengandung klorofil atau autotrof dan pigmen biru atau phycocyanin. Selanjutnya ada chlorophyta atau ganggang hijau. Sel-sel alga hijau bersifat eukariotik. Alga hijau merupakan golongan terbesar di antara alga dan kebanyakan hidup di air tawar. Sebagian lagi hidup di darat, di tempat yang lembab, di atas batang pohon, dan di laut. Beberapa genus dari alga hijau mempunyai alat gerak berupa flagel dan bintik mata atau stigma. Selanjutnya ada pheophyta atau ganggang coklat. Pheophyceae banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Alga ini banyak mendominasi bagian lateral daerah Arktik dan Antartik. Reproduksinya terjadi secara aseksual dengan pembentukan zoospori, berflagela, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksualnya terjadi secara ogami dan isogami. Selanjutnya di sini ada rhodophyta atau ganggang merah. Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, bahkan terdapat di laut tropika. Ganggang merah yang banyak ditemukan di laut dalam adalah Gelidium dan Gracilaria. Ganggang merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Selanjutnya ada Chrysophyta atau ganggang keemasan. Habitat ganggang ini ada di air tawar, air laut, dan tempat yang basah. Reproduksinya terjadi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual terjadi dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara generatifnya terjadi dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Kemudian kita masuk ke reproduksi alga. Alga bereproduksi dengan 2 cara, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual pada alga terjadi dengan pembelahan binar,
fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif. Sedangkan reproduksi seksualnya terjadi secara konjugasi, singami, dan anisogami. Nah, proses reproduksi alga dapat kita lihat di gambar yang sudah saya sediakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manfaat alga. Yang pertama dalam bidang industri. Ganggang keemasan, misalnya diatom, digunakan sebagai bahan peledak, bahan pembuat cat dan pernis, dan campuran semen. Sementara laminaria SP digunakan sebagai pengental dalam industri lem, tekstil, dan pasta gigi. Lalu, dalam bidang pertanian dan peternakan, laminaria SP digunakan untuk pupuk pertanian dan Gracilaria SP digunakan untuk memberi makan kerang abalon yang dibudidayakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di bidang kesehatan, chlorella dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan hipertensi. Laminaria digitalis sebagai penghasil iodium untuk mengobati penyakit gondok, dan agardiella digunakan sebagai obat pencahar. Setelah kita membahas alga, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan fungi atau jamur. Ada yang tahu nggak apa itu fungi? Ternyata fungi adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jamur ini ada dua jenis, yaitu uniselular dan multiselular. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Jamur bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri jamur. Yang pertama, jamur bersifat eukariotik, kemudian dinding selnya dilindungi oleh zat kitin, bersifat multiselular dan uniselular, berukuran mikroskopis sampai makroskopis, termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil, dan tubuhnya tersusun dari hifa yang terbentuk seperti benang atau yang disebut miselium. Kemudian ada jenis-jenis jamur. Nah, jenis-jenis jamur ini ada 3. Yang pertama, jamur saprofit. Jamur saprofit adalah jamur yang nutrisinya diperoleh dari hasil penguraian organisme lain yang telah mati. Kemudian, jamur parasit yaitu jamur yang nutrisinya diperoleh dari inang yang ditumpanginya. Dan yang ketiga ada jamur mutual, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain yang keduanya akan saling diuntungkan. Contohnya lichen dan mycorrhiza. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi jamur. Yang pertama ada zygomicota. Zygomicota memiliki spora seksual yang disebut zygospora. Sementara spora aseksualnya adalah spora geospora. Jamur zygomicota dapat ditemukan di darat, tanah, dan organisme mati sebagai saprofit. Kemudian ada ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang menghasilkan ascospora sebagai spora seksual dan candiospora sebagai spora aseksualnya. Pada umumnya, ascus dibentuk dalam tubuh buah yang dinamakan ascocarp. Ascomycota memiliki hifa yang bersekat-sekat. Kemudian ada Basidiomycota. Basidiomycota memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium sebagai alat penghasil basidiospora. Sebagian anggotanya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi. Hifa pada Basidiomycota memiliki sekat. Dan yang terakhir ada Deuteromycota. Jamur jenis Deuteromycota ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jenis ini juga disebut fungi imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Salah satu contohnya adalah Microsporum yang menyebabkan penyakit kurap. Kemudian struktur tubuh fungi. Yang pertama, struktur tubuh jamur terdiri atas sel eukariotik yang terbentuk oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Lalu, jamur memiliki hifa. Hifa merupakan benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur.
hifa akan membentuk miselium. Nah, miselium ini akan membentuk tubuh buah. Lalu jamur memiliki septa atau sekat antar sel dalam hifa. Jamur yang memiliki sifat parasitis mempunyai hifa termodifikasi yang disebut haustorium. Haustorium ini berfungsi untuk menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Lanjut, kita masuk ke manfaat jamur. Manfaat jamur yang pertama adalah dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mengurangi resiko terjadinya kanker, menjaga kesehatan tulang, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi efek peradangan, memiliki efek antioksidan, meningkatkan kesehatan otak dan memiliki efek antibakteri, serta dapat menjaga kesehatan jantung. Kemudian reproduksi jamur. Reproduksi jamur dapat kita lihat secara jelas melalui gambar yang sudah saya sediakan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.